Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada malam hari ini kita akan sedikit menyampaikan atau menasihati diri saya pribadi dan kita semua agar selalu berusaha sebaik mungkin ya, melazimi apa yang sudah kita laksanakan pada bulan-bulan Ramadan. Ya. Pada bulan-bulan Ramadan. Karena memang para ulama mengatakan suksesnya seseorang di bulan Ramadan, baik prestasinya seseorang di bulan Ramadan itu akan tergambar pada 11 bulan setelah itu. Ya. Jadi tahu ibadah handai baiknya ibadah kita di bulan Ramadan itu akan tergambar ya, akan tergambar pada 11 bulan berikutnya. Jadi kalau baik kita untuk 11 bulan ini ya sampai Ramadan berikutnya itu menandakan Ramadan kemarin itu sudah baik kita. Ya, sudah baik karena amal tidaklah seseorang itu dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal berikutnya melainkan itu sebagai petanda amal yang sudah dia kerjakan itu sudah diterima oleh Allah. Jadi kalau Allah menerima amal ibadah kita di ketika bulan Ramadan, ya maka Allah akan mudahkan kita untuk melakukan kebaikan juga di luar bulan Ramadan. Itu maksudnya. Memang sekalipun memang sadar kita ya, tantangan di luar bulan Ramadan itu berat dibandingkan dalam bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan kita sama-sama ibadahnya, puasanya sama-sama, sholat tarawihnya sama-sama, datang ke masjidnya sama-sama, ya mau maksiat juga malu, nggak enak, ya kan? Ya. Beda dengan di luar bulan Ramadan, orang bebas saja, yang maksiat, ya kan? Yang ninggalin sholat sudah. Ya, jadi aura bulan Ramadan itu akan mempengaruhi kita maksudnya. Jadi mudah ketika dan ini kita semua pasti merasakan ini ya, bukan anak sendiri ya. Jadi mudahnya kita beribadah di bulan Ramadan itu berbeda dengan di bulan yang lain. Jadi motivasi semangat untuk beribadah di bulan Ramadan itu akan berbeda karena aura bulan Ramadan itu berbeda memang. Begitu juga dalam hal meninggalkan maksiat. Kalau dalam bulan Ramadan kita lebih takut kepada Allah, lebih khusyuk ibadah kita, ya. Tapi di luar bulan Ramadan tidak ada jaminan itu, karena auranya sudah beda, ya. Aura sudah beda. Ini keutamaan bulan Ramadan. Oleh karena itu, ya sebaik mungkin adalah kita menjaga ibadah kita. Nah, yang pertama, sebagaimana firman Allah tujuan ibadah bulan Ramadan ya, kita sudah sering sampaikan di bulan-bulan pada bulan Ramadan kemarin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itu poinnya kan? Agar menjadi orang yang bertakwa.
Ya, ada yang menjadi orang yang bertakwa. Nah, poinnya orang yang bertakwa itu adalah salah satu poinnya adalah ini yang ana ingin sampaikan, nasihatkan kepada diri ana dan kita semua, pada antum semua yang hadir di malam hari ini, yaitu orang yang bertakwa itu yang pertama adalah dia akan mampu mempertahankan ibadahnya, istiqomah di atas ibadah dan ketaatan. Jadi ciri-ciri orang yang takwa, ya, yang sukses ibadah Ramadannya, yang meraih kemenangan itu adalah orang yang mampu mempertahankan ketaatannya. Ya, setelah bulan Ramadan, pada 11 bulan berikutnya. Kalau di bulan Ramadan kita termasuk semangat datang ke masjid, ya, orang yang bagus, sukses ibadah Ramadannya, hatta setelah bulan Ramadan berlalu dia tetap semangat ke masjid. Ya, maka di luar Ramadan juga harus kita pertahankan baca Qur'annya. Zikir harus kita pertahankan. Zikir pagi petang terutama, ya. Harus kita pertahankan. Di luar Ramadan, ketika Ramadan kita rajin zikir. Di luar lewat bulan Ramadan jangan lepas dari zikir. Karena kalau kita lepas dari zikir, hati ini kalau lepas dari zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, setan akan mudah masuk. Makanya kita mudah maksiat. Jadi kalau orang lepas dari zikir, biasanya gampang maksiatnya. Karena kekosongan hati dia itu. Kalau hati ini kosong dari zikir, maka setan akan mengisi kekosongan itu. Seperti umpama gelas, ya. Gelas kalau tidak diisi air akan diisi apa? Gelas kalau tidak diisi air akan diisi udara. Ya, dong buat itu isi nah gelas gak? Kalau Anda air, kita keluarkan air dari gelas, maka yang masuk udara. Begitu juga hati itu. Kalau tidak ada zikir di dalamnya, maka setan akan masuk ke situ. Peluang setan. Beda kalau hati yang selalu berzikir, ingat Allah, ya, maka setan akan sulit. Peluang setan untuk masuk itu sulit. Ya, maka jangan sampai kita lalai dari zikir. Tidak usah terlalu banyak kita perkara-perkara yang menyibukkan kita dengan lalai dari perkara zikir ini. Ya, ini yang pertama, yaitu kita konsisten dengan ibadah kita, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang bertakwa itu tidak pilih waktu, tidak pilih tempat kalau takwa. Makanya nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ringan itu, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini nasihat pendek tapi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi luar biasa. Jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja, kapan saja. Iya. Di mana saja, kapan saja. Jangan pilih waktu, jangan pilih tempat. Ya, usahakan takwa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat takwa itu terlalu dihadirkan dalam diri kita. Ya, makanya untuk menjadi pribadi yang bertakwa, ya tidak ada pilihan yang lain kecuali kita ibadah. Rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan Ramadan kemarin kita full, ya, sholat malam, ya, tarawih. Tarawih itu termasuk sholat malam. Maka di luar bulan Ramadan jangan sampai lepas sholat malamnya. Ya, ya kan? Mungkin sampai hari ini sudah 6 hari kita tidak tahajud, tidak sholat malam lagi. Witir juga lewat, ya. Datang ke masjid, mengandak nae mai resigi, ya, bola maru, ya. Lewat, tidak ada sholat malam, tidak ada sholat witir. Minimal witir. Karena kemarin kita di Ramadan itu full kita sholat malam, sholat taraweh, witir. Paling enggak kita sholatnya 12 rakaat. Ya, itu sholat malamnya saja itu. Sampai 13, ada yang 11. Ya, itu kalau sholat berjamaah. Ya, mungkin di rumah kita pulang tambah lagi. Atau bahkan mungkin di tempat-tempat yang lain, orang-orang tua kita, saudara-saudari kita itu sholatnya 23 rakaat. Nah, maka kalau sudah terbiasa, kalau benar itu ibadah kita di bulan Ramadan itu, setelah Ramadan tetap sholat malamnya, minimal tadi witir. Ya.
Kalau ketika bulan Ramadan itu dibangunkan dengan sahur, ya, jangan sampai di luar Ramadan dibangunkan dengan azan, ya kan? Kan beda ya. Mana yang duluan, sahur sama azan? Duluan sahur, Pak, ya kan? Ya. Jadi kalau Ramadan kita alarmnya berapa? Jam berapa itu alarmnya itu? Jam 3, jam setengah 4, ya. Jam 4 lah rata-rata jam 4. Di luar Ramadan azan yang bangunin jam 5. Nah, maka ini kita harus hati-hati. Harus kita tahu mawas diri. Kalau selama bulan Ramadan seperti itu, jangan sampai lepas Ramadan kita lepas juga perkara-perkara kebaikan seperti itu. Ini yang pertama. Itu orang yang sukses ibadah Ramadannya, wa fillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yakni mereka yang mempertahankan ibadahnya di bulan Ramadan, sama juga ibadahnya di luar bulan Ramadan. Ya. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua yang perlu kita ingat selepas kita dari bulan Ramadan ini adalah, ya, perbanyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi di dalam bulan Ramadan sulit kita melaksanakan maksiat. Bukan sulit, tapi memang semangat itu kuat untuk meninggalkan maksiat. Tekad kita tuh kuat. Karena tadi ya yang saya sebutkan, aura di bulan Ramadan tuh beda. Aura Ramadan itu beda. Tapi ketika lewat bulan Ramadan, agak longgar sudah. Yang Nabi juga sendiri mengatakan kalau di bulan Ramadan itu kan setan itu dibelenggu ya. Bulan Ramadan Nabi mengatakan setan dibelenggu. Istirahat mereka Pak selama bulan Ramadan itu. Nah, cuti mereka 1 bulan. Lepas bulan Ramadan mulai bekerja lagi mereka. Peluang untuk maksiat itu besar. Di bulan Ramadan aja kadang-kadang kita pikirnya mau maksiat, padahal setan sudah dibelenggu. Apalagi di luar bulan Ramadan, setan sudah dilepas, ya kan? Orang-orang juga sudah tidak malu untuk bermaksiat. Lebih besar peluang kita untuk bermaksiat. Maka kuncinya apa? Perbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja itu istighfar dan taubatnya itu berapa? 70 kali dalam sehari, Pak. Riwayat Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi 70 marrah fil yaum 70 marrah." Demi Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sumpah lagi. Demi Allah kata Rasulullah, saya bertaubat dan beristighfar dalam sehari 70 kali. 70 kali. Nabi bertaubat dan beristighfar dalam sehari itu sebanyak 70 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. 70 kali, Pak. Kita berapa kali? Pertanyaannya, kita berapa kali? Nabi itu sudah dijamin oleh Allah surga, Pak. Dijaga dari maksiat, maksum. Kalau mau Nabi itu kalau hampir-hampir melakukan satu kesalahan, Allah langsung tegur. Turun ayat yang negur Rasulullah SAW. Jadi maksum, terjaga dari kesalahan Nabi itu. Tapi istighfar dan taubatnya 70 kali dalam sehari. Dalam hadis riwayat Imam Muslim lebih banyak lagi. Mi'ata marrah, 100 kali Nabi SAW bertaubat dan beristighfar. Makanya yang harus kita lazimi pada zikir pagi petang itu setelah sholat subuh, ya setelah zikir kita ba'da sholat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar takbir 33 kali, baca ayat kursi, ya baca ayat kursi. Nabi mengatakan siapa yang membaca ayat kursi, man qara'a ayatul kursi fi kulli duburi shalah, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Insyaallah. Setelah selesai salat baru kita baca 3 qul al-ikhlas 3 kali, kemudian al-falaq, an-nas, baru kita zikir pagi dan petang
dalamnya kita isi dengan astagfirullah wa atubu ilaihi 100 kali, sampai 100 kali, sampai kita tunggu syuruk. Ya. Makanya ini, perbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi yang sholat, ya bagi yang sholat mungkin minimal istighfarnya 3 kali ya. Habis sholat ya 3 kali astagfirullah. Makanya astagfirullah, istighfar setelah salat sholat juga tidak hanya astagfirullah saja. Tidak hanya umpama kita salam ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak. Tapi Nabi juga kadang astagfirullah wa atubu ilaih. Agak lafaz yang astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih 3 kali. Jadi tidak hanya astagfirullah, astagfirullah saja. Ya, astagfirullah wa atubu ilaih. Nabi juga mengucapkan itu. Ada lafaz yang lengkap seperti itu. Sebagian riwayat sebutkan 3. Ya, berarti kalau minimal sholat ya lumayan lah 3 kali 5, 15 dalam sehari. Tapi masa sih ya Nabi saja yang 70 kali kan, kita hanya 15 kan begitu. Ya. Jadi ini wafillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita harus melazimi taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bertaubat, sering-sering bertaubat. Sering-sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada Nabi sendiri ya taubat, tapi Nabi tidak berbuat dosa loh. Ya. Justru yang lebih pantas untuk bertaubat itu siapa? Kita. Masya Allah, kita nih dosa ini ya dari bangun tidur sampai tidur kembali dosa terus isinya. Justru yang tidak dosa itu waktu tidur saja kita ini. Ya, karena kan rufi al-qalam kan, tidak ada catatan amal, orang tidur itu tidak diangkat ya. Justru selamat punga maru dai ge, zaman dai ge. Selamat punga maru depas lo are maru insau dai ge. Bala anda jago pune wali ne maru insau li au dipahali ver ana wali. Ya, hari susah salah. Awali ne tambah wei dohore, ain maru, ain ore maru. Ya, ore karawi ku sia. Ya, lo ore melu ure, ko ore tabungan. Jadi isinya itu. Dulu ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baru lama Nabi meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau menyampaikan khutbah di hadapan sahabat yang lain. Hatta sahabat senior Abu Bakar, Umar, Utsman ada di situ. Abu Musa al-Asy'ari, karena Nabi barusan meninggal. Apa kata Abu Musa al-Asy'ari duduk di atas mimbar dengan suara yang lantang? Wahai sekalian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Sesungguhnya jaminan keamanan yang diberikan oleh Allah kepada kita kaum muslimin, kaum mukminin, untuk kita juga ada 2 saja. Jaminan keselamatan dari Allah itu ada 2 saja. Yang pertama adalah dihidupkannya Nabi di tengah kita. Jadi selama ada Nabi tidak ada azab. Sedurhaka apapun orang yang hidup sezaman dengan Nabi, tidak ada azab pada saat itu. Tidak ada banjir, tidak ada gempa bumi, ya, tidak ada petir, tidak ada bencana kalau Nabi ada, karena Allah menjamin itu. Selama Nabi ada, tidak akan ada bencana, azab tidak ada. Maka Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, sebagaimana yang kalian ketahui, Nabi sudah meninggal, Rasulullah sudah meninggal, baru saja meninggal, kuburnya masih merah. Berarti hilang 1 jaminan keamanan dari Allah. Tinggal 1 lagi, kata Abu Musa al-Asy'ari. 2 jaminan tadi, Nabi sudah meninggal, tinggal 1. Apa jaminan keamanan itu? Istighfar kepada Allah. Kata, kalau kalian semua meninggalkan istighfar, binasa kita semua. Allahu Akbar. Itu sahabat, ukuran sahabat yang maksiatnya itu jauh dibanding kita. Kalau kalian meninggalkan istighfar, sudah tidak ada lagi jaminan keamanan, bencana akan menimpa. Makanya ketika Nabi sudah mulai meninggal, mulai ada gempa bumi, ada banjir, angin, segala macam, Nabi sudah nggak ada jaminan, sudah tidak ada lagi keamanan dari Allah. Maka Abu Musa al-Asy'ari membaca firman Allah dalam surat Al-Anfal 33. Ya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini ayatnya. Tidak mungkin Allah mengazab satu kaum sedangkan Nabi masih ada di tengah mereka.
Jadi Allah sendiri yang mengabarkan, Allah tidak akan mengazab satu kaum selama Nabi ada di tengah mereka. Tidak ada azab itu, dijaga oleh Allah. Masya Allah, jangankan orang beriman, orang kafir aja dijaga oleh Allah karena adanya Nabi. Ini berkahnya Rasulullah SAW Al-Habib. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Al-Habib Rasulullah SAW. Berkahnya ada Nabi itu begitu, tidak ada bencana. Kemudian lanjutan ayat itu, wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab satu kaum selama mereka selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Istighfar ini adalah apa? Sesuatu yang bisa menghindarkan kita dari bencana. Minimal sekalipun kita dengan istighfar kita pribadi ini tidak bisa menolak gempa, tidak bisa menolak banjir di masa ini, minimal dengan istighfar kita akan terjaga dari mati-mati yang buruk. Cara mati yang tidak wajar akan terjaga kita karena banyak istighfar. Dan bahkan dengan banyak istighfar itu adalah akan mendatangkan bagi seseorang dalam husnul khotimah. Karena memang dia pada saat itu sedang bersih dirinya dengan beristighfar. Dan luar biasanya ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ada dua cara menghapus dosa. Yang pertama dengan amal soleh, yang kedua dengan istighfar. Yang pertama, kalau kita menghapus dosa dengan amal soleh, ulama sepakat tidak, amal soleh bisa menghapus dosa tapi dosa kecil, bukan dosa besar. Jadi oleh amal soleh ini yang kita lakukan memang bisa menghapus dosa, tapi dia tidak mampu menghapus dosa besar, hanya dosa kecil saja. Ulama sepakat ini. Beda dengan istighfar, Pak. Kalau istighfar, dosa sebesar bumi pun hancur dengan istighfar. Ulama sepakat ini. Jadi istighfar ini, masya Allah, la ilaha illallah. Iya, sudah tahu. Iya. Jadi dengan istighfar kepada Allah, dosa besar hancur, bahkan dosa sebesar bumi hancur. Ini bedanya istighfar dengan amalan yang lainnya. Jadi kalau amal soleh memang benar, puasa kita, sholat kita, haji kita, itu amal kecil, Pak, yang dihapus, bukan dosa kecil, Pak. Tidak mampu dia. Tapi kalau istighfar, taubat dan istighfar, dosa sebesar bumi sekalipun akan hancur, kata para ulama. Dengan para ulama ketika menjelaskan hadis Sayyidul Istighfar, disebutkan seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Ini sebagai mukadimah kita pada kajian kita. Insya Allah pada malam selanjutnya kita akan bahas kembali kitab yang sebagaimana rutinitas kita. Ada salah-salah kata, mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.